Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau review lagi salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Old 150cc tahun 2010, warna hitam, full orisinil. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya, langsung aja kita lihat dari dekat. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan tentunya bisa memiliki motor yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja. Jadi ini Honda CBR Old 150cc tahun 2010, warna hitam, full orisinil. Suratnya lengkap, pajaknya telat 3 tahun, plat kaleng panjang sampai 2026. Motor ini plat B Jakarta ya. Gua bandrol dengan harga 15 juta, masih bisa nego dengan kondisi yang 4 jempol tentunya teman-teman ya. Nanti kita cek langsung ya detail nih motor satu persatu teman-teman ya. Jadi ini gue bandrol dengan harga 15 juta aja, masih bisa nego. Tahun 2010, hitam orisinil, lengkap ya, pajak doang minusnya. Nanti gue gue jelasin speknya satu persatu. Jadi jangan di skip agar kalian tidak ini ya, jadi bisa nggak ini tahu detailnya di motor. Jangan di skip videonya teman-teman. Langsung aja kita ke bagian belakangnya dulu. Behel masih standar orisinilan, jok juga masih orisinilan ya, busa-busanya masih ori, cuma ini kulitnya kayaknya sudah pernah diganti teman-teman nih, model kulit jeruk ya. Kalau yang aslinya kan nggak ada kulit jeruk, dia licin aja udah gitu, model licin. Kalau ini kulit jeruk mungkin biar agak sedikit lebih kesat teman-teman ya, biar nggak gampang banget merosot kalau dibonceng, mungkin seperti itu nih. Tapi masih bagus ya, untuk kulitnya masih bagus menurut gua, masih sip lah itu ya. Lampu belakang bening banget ya, lampu belakangnya bening, tuh plat B Jakarta ya. Spakbor belakang masih orisinil, bodi klimis mulus masih orisinil. Ini juga masih ada nih, apa sih namanya nih, baut yang untuk ngikut barang ya. Kita ke bagian bawah. Step depan belakang masih orisinil, monosok juga masih orisinil, itu masih ada tabungnya ya, tabung tampungan air radiator. Ini untuk tampungan minyak master rem ya, master rem belakang. Ban depan belakang baru teman-teman ya, jadi ini bannya masih bagus banget, belum lama ganti ini bannya ya, depan belakang baru. Untuk knalpot standaran semua orisinil, standaran ya, nggak dibobok-bobok, masih orisinilan, masih mulus ya. Ini karet masih ori, di belakang juga masih orisinil, masih bagus, tebel ya. Spakbor belakang masih bagus, step depan belakang masih bagus, orisinilan. Kita lihat di bagian mesinnya teman-teman, bagian mesinnya kita cek ya, tuh kering, bening, bersih, nggak ada lem-leman ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau misalkan kita ngeliat mesin, kita lihat, perhatiin bagian sini aja teman-teman, dua ini aja. Kalau di sini udah ada bekas lem-leman kelihatan, pokoknya kita bisa ngeliat lah ya motor yang udah pernah dibongkar apa belum gitu, kita bisa bisa lihat dari situ teman-teman. Kalau memang di sini udah banyak bekas lem-leman kelihatan ya, maksudnya nggak rapi, nggak rapet gitu bekas lem-leman. Nah, itu biasanya udah pernah diganti ya, udah mungkin pernah ganti seher atau rantai keteng atau stang seher, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi nggak tahu juga ya pernah diganti apanya. Tapi kalau ini mesinnya masih orisinil pabrikan teman-teman. Tuh karbu masih standar orisinil ya, karbu masih standar orisinil. Kita ke bagian depan dulu teman-teman. Depan juga bannya masih bagus ya, depan masih bagus bannya, disnya tebal banget, kaliper juga masih bagus. Ini kucing saya si Belang. Kasih salam dulu. Tidur mulu kamu, makan tidur mulu ya si Belang tuh. Langsung kita ke bagian depan. Reflektor depannya masih bening teman-teman tuh ya. Ini bohlamnya masih standar, jadi warnanya kuning, nyala lampunya kuning, masih standar. Spion masih orisinil, windshield juga masih orisinil teman-teman ya. Tulisan Honda, tulisan Thailand masih ada. Ini sedikit pemakaian tuh teman-teman windshieldnya ya, pemakaian usia teman-teman ya, sudah 15 tahun teman-teman Mika windshieldnya seperti itu ya. Tapi nanti kita cek sound di bagian mesinnya, sangat-sangat mantap sekali teman-teman. Kita ke bagian hand grip masih orisinilan. Ini jalur sudah pakai punya motor Honda Beat, kelihatan kecil ya, mirip-mirip sih kalau yang CBR seperti ini juga, cuman dia lebih sedikit panjang teman-teman ya, ininya jalurnya. Kalau
Kalau ini bit agak sedikit pendek ya. Handle rem depan masih orisinilan, list semua masih orisinil, catnya mulus ya. Ini sudah pakai tank pad, sudah pakai variasi untuk tutup tangki, dan di bagian sini juga udah pakai variasi ini teman-teman ya. Kilometernya baru 49.000 teman-teman, tuh mantap sekali ya. Motor 15 tahun, kilometer masih di bawah 50.000 teman-teman. Nah ini saklar masih orisinil, ini untuk fan atau kipas teman-teman ya. Ini dibikinin kipas on off, sebenarnya mah nggak masalah ya, kipasnya sebenarnya bisa dipasangin lagi, cuman orangnya itu kemarin dia nggak mau, karena kalau misalkan nunggu fan muter kan biasanya temperatur tunggu di sini di tengah-tengah agak sedikit merah baru dia hidup kipasnya teman-teman. Jadi orangnya nggak mau seperti itu, jadi pas belum lama jalan set dia nyalain, jadi temperatur stabil di sini aja teman-teman, di 2 garis ini, paling banyak sampai ke 3 garis, nggak nyampe hampir ke merah. Biasanya kalau misalkan macet-macetan, kalau telat nyalain ya, maksudnya kalau motor CBR kan kalau macet-macetan tunggu mau ke merah dulu baru fan-nya nyala, dia baru ngedinginin mesinnya ya, ngedinginin airnya ya. Jadi tapi kalau sekarang sama orangnya dibikinin on off nih, biar langsung nggak nunggu ke merah dulu temperaturnya, jadi pas di sini dia udah nyalain aja mesin, jadi adem terus mesinnya teman-teman. Sebenarnya sih praktis juga ya, seperti ini lebih aman. Kalau misalkan teman-teman buat sering macet-macetan, mendingan dibikinin seperti ini teman-teman kalau buat macet-macetan ya, jadi lebih menjaga, lebih aman aja dari overheat ya. Jadi sebenarnya sih nggak masalah macet-macetan juga kalau memang temperaturnya masih bagus, kipas masih bagus, airnya juga air radiator yang masih bagus. Macet-macetan dia paling naik ya, nggak terlalu naik banget teman-teman, paling tetap di sini-sini aja teman-teman, tetap aja walaupun macet ya. Sorry nggak kelihatan nih di sini nih, bentar. Tetap di sebelah sini aja, nggak bakalan pindah-pindah kalau memang masih bagus ya. Kadang kalau airnya air biasa gitu, air yang warna putih bening bukan air radiator, nah itu yang berbahaya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang suka cepat naik, karena itu bukan air buat khusus mendinginkan mesin teman-teman ya. Jadi perhatikan di air radiator itu teman-teman, kalau bisa belikan coolant yang asli ya, maksudnya air coolant, benar-benar air coolant, bukan air putih ya, air mineral gitu, bukan. Jangan, kalau bisa airnya air radiator teman-teman ya, kecuali dadakan kering di tengah jalan nggak bisa beli air radiator ya nggak apa-apa, sementara pakaiin dulu air putih untuk sampai ke bengkel, setelah itu baru kita ganti ya. Jadi itu buat terangnya sedikit nih cuk ya. Ini saklarnya sudah pakai saklar apa ini ya, ada on off nya ya. Kalau untuk ukuran 2010 harusnya memang sudah tidak ada saklar on off untuk lampu teman-teman, dia langsung nyala aja, lampunya langsung nyala yang nggak ada saklar di sininya. Kalau yang 2000 di bawah 2010 2006 ke bawah ya masih ada saklarnya, sama seperti ini dibikin. Ini bisa juga ya, jadi dibikinin saklar seperti ini nggak masalah ya. Ini bisa fungsinya sama aja, saklar untuk untuk lampu sen, klakson, dan lampu aja sebenarnya saklar mah teman-teman ya. Ini handle kopling masih orisinil, ini juga masih orisinil, hand grip kiri masih orisinil, ini jalur yang sebelah kiri sudah pakai punya bit ya. Langsung aja kita cek sound di bagian mesin teman-teman. Tuh sip, mantap ya. Ini langsung lampu jauh dekatnya hidup teman-teman ya. Ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup teman-teman ya. Jadi 4 matanya masih hidup. Langsung kita cek di klakson, klaksonnya masih hidup. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gua agar channel gua semakin berkembang. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung terus channel Jualan Motor. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan tentunya bisa memiliki motor yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung terus channel Jualan Motor. Sehat selalu, berkah, dan kalian juga mudah-mudahan bisa memiliki motor yang kalian impikan. Amin ya robbal alamin. Langsung ya kita cek sound di bagian mesin teman-teman ya. Karbu masih orisinil teman-teman ya, karbunya masih orisinil. Mesin masih segel pabrikan. Dengerin suara mesinnya halus sekali ya. Tuh, halus banget, nggak ada suara yang aneh-aneh teman-teman ya. Halus, masih benar-benar sip ya. Lampu jauh dekat masih hidup. Kalau kita matiin, lampu speedometer juga mati. Enggak mati teman-teman. Ini jadi tetap lampu speedometer nyala, cuma lampu aja yang hidup ya. Kadang ada juga yang lampu speedometernya ikut mati kalau lampunya dimatiin. Tapi ini harusnya sih memang kalau lampu dimatiin sih mati teman-teman ya, harusnya ya. Tapi nggak tahu juga, lupa sebenarnya ini kalau lampu on off ini sebenarnya
speedometer mengikuti apa enggak, nanti gue cek di yang satu lagi, gue lupa teman-teman, tapi ini nggak masalah ya, nyala. Jadi kalau malam, kalau misalkan gelap-gelapan juga masih hidup enak. Oke, ini klakson lampu sen ya, kita cek ya. Sen sebelah kiri hidup, sebelah kanan. Jadi teman-teman ya, jadi kelistrikan semua normal, berfungsi dengan baik semua, speedometer berfungsi dengan baik, mesin segel masih halus ya. 15 juta masih bisa nego dengan kondisi yang siap pakai tentunya teman-teman ya. Silsok nggak ada yang bocor, ban baru, cuman minus di pajak aja. Pajaknya murah teman-teman, di STNK itu pajak murah, cuman berapa ini kemarin saya cek itu, kalau nggak salah nggak nyampe 300 ada teman-teman, murah teman-teman pajaknya ya. Jadi tinggal bayar aja pajaknya, sudah beres. Atau mau langsung dibalik nama juga bisa, nanti terima nama pembeli di sini bisa teman-teman ya, gampang. Jadi terserah teman-teman ya, kalau misalkan harga 15 juta nego ya dengan kondisi pajak off. Tapi kalau teman-teman mau dihidupkan juga di channel jualan motor bisa, nanti gue bantu balik nama atau diperpanjang ya. Gampang itu teman-teman ya, asal cocokin harganya dulu, baru nanti kita nego untuk motornya teman-teman ya. Jadi buruan sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa di subscribe. Dan ini motor juga baru banget masuk 2010 hitam. Sulit cari yang seperti ini teman-teman ya, cari mesin body yang masih utuh seperti ini tuh sekarang agak sulit teman-teman ya, karena banyak yang jual dengan kondisinya ya, kondisinya kurang sip teman-teman ya, udah di bagian mesinnya nggak bagus, body juga kurang seger gitu ya. Jadi aduh, kayaknya gimana ya, kagak enak gitu kalau kita beli CBR yang seperti itu teman-teman. Mendingan kita ada kocek sedikit, mahal sedikit, tapi barang tinggal pakai. Kalau masalah kalau masalah pajak itu kembali lagi terserah teman-teman ya, syukur-syukur dapat pajak yang hidup. Tapi kalaupun pajak mati, asalkan motornya cakep, mendingan bayar teman-teman ya, daripada kita pajak hidup murah tapi barangnya berantakan teman-teman. Itu PR-nya banyak, dan nanti teman-teman juga bakalan pusing dengan sendirinya ya. Karena CBR itu kalau yang sudah banyak PR di mesin, aduh pasti kagak enak dipakainya teman-teman ya. Jadi mendingan cari yang no minus di bagian mesin kalau bisa teman-teman. Mendingan kita PR di pajak aja, pajak kan tinggal dibayar, balik nama beres sebenarnya teman-teman ya. Nggak pusing kalau mikir bayar pajak tuh nggak mahal sebenarnya, tinggal dibayar udah beres, daripada kita kocek di mesin. Kocek di mesin bisa jutaan teman-teman. Pokoknya siapin uang, tergantung kerusakannya ya. Kalau misalkan kerusakannya sampai menyeluruh bisa sampai di 3 jutaan teman-teman ya. Itu juga belum tahu ke spare part yang ori apa yang KW teman-teman ya, harga segitu ya. Jadi kalau bisa jangan cari yang minus di bagian mesin, kalau bisa cari yang tinggal pakai. Kalau misalkan body lecet-lecet atau ada pecah-pecah ya wajar lah, namanya motor second, yang penting mesinnya prima, motor masih enak gitu teman-teman dilihatnya ya. Buruan dan gak usah jauh-jauh, di depan kalian sudah ada motornya. Ini 2010 hitam, orisinilan aja, semua tinggal pakai. Tadi udah dicek satu persatu dari bagian depan ke belakang, teman-teman sudah lihat semua ya kondisinya. Jadi motor tinggal ngegas aja teman-teman. Buat kalian yang jauh-jauh di luar Jakarta juga bisa gue bantu kirim-kirim ya, asal wajib bayar full dulu, nanti ongkos kirim ditanggung pembeli ya. Jadi wajib bayar full dulu teman-teman ya, gue nggak terima DP. Kalau memang DP oke, tapi misalkan kalian tempo gitu, misalkan berapa hari, oke, masih bisa teman-teman. Kalau misalkan bang saya DP dulu bang ya, nanti di tanggal sekian saya lunasin, oke, nggak masalah teman-teman, nggak masalah, itu bisa. Nanti gue kasih toleransi ya. Yang penting jangan pas jatuh tempo teman-teman tidak tidak menepati batas waktunya ya teman-teman. Jadi saya nggak mau seperti itu. Kalau teman-teman cocok bang saya DP dulu, nanti tanggal sekian saya ambil atau saya lunasi, oke, masih bisa di channel jualan motor teman-teman. Tapi tidak terlalu lama ya jarak waktunya, paling ya saya bisa paling lama 1 bulan saya kasih tempo untuk kalian. Ibaratnya saya bantu ya, misalkan teman-teman ada uang di tanggal 5, di tanggal akhir bulan teman-teman baru ada uangnya untuk membeli motor ini, nggak apa-apa, teman-teman kasih uang muka di saya dulu aja, uang DP nggak masalah. Nanti sisanya misalkan mau diambil di akhir bulan baru ada uang, nggak apa-apa, bisa saya bantu teman-teman. Yang penting teman-teman cocok sama motornya, insya Allah saya bakal bantu dan nggak persulit kalian ya. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman ya, review Honda CBR Old 150cc tahun 2010 hitam, full orisinil, suratnya lengkap, pajaknya telat 3 tahun, plat kalengnya masih panjang sampai 2026. Motor ini B Jakarta teman-teman ya. Jadi buruan di order teman-teman, keburu sold out ya, stok terbatas banget. Lagi sulit mencari unit di tahun-tahun ini teman-teman ya, agak sedikit sulit karena mungkin sekarang sudah mulai disimpan sama orang ya. Jadi nggak banyak banget yang jual sekarang teman-teman, agak sedikit sulit cari unit teman-teman ya.
Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pantengin channel Jalan Motor agar kalian bisa mengetahui stok-stok terbaru dari channel Jalan Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.